Di pagi hari yang sejuk dan indah, dimulailah film kesayangan kita yang berjudul Tetanggaku Idamanku. Terlihat seorang pria yang bernama Timo. Dia sedang mengetuk pintu tetangganya. Tetangganya yang cantik itu bernama Amami. Dia memberikan bingkisan hadiah kepada Amami, karena Timo baru pindah ke kos-kosan ini. Amami pun berterima kasih. Dia bilang, "Jangan sungkan kalau butuh apa-apa." Dan Timo pun mengiyakan. Amami adalah seorang janda muda yang masih legit. Timo pun pamit pergi ke kamarnya lagi. Malam pun tiba. Terlihat Timo sedang rebahan. Timo belum tahu apa yang harus dia lakukan di kosan baru ini, karena belum punya teman mengobrol ataupun nongkrong. Tetapi Timo masih kepikiran ucapan Amami tadi. Dia adalah seorang janda muda yang membuat Timo tertarik pada pandangan pertama mereka. Scene berpindah, keesokan harinya yang cerah, terlihat sangat banyak jemuran tempat gunung kembar Amami. Di sini si Timo masih terlihat rebahan, karena belum mendapat pekerjaan di sini. Terdengar Amami sedang merintih keenakan entah dia sedang smackdown dengan pacarnya ataupun bermain solo. Keluarlah si Timo, karena penasaran. Tapi dia melihat banyak sekali jemuran yang membuat dia kepikiran untuk mengambilnya satu untuk koleksinya di rumah. Di malam hari terlihat Amami yang baru saja pulang, entah dia dari mana. Kelihatannya dia sedang oleng, dan dia pun mengetuk pintu kosan si Timo. Ternyata Amami salah mengetuk pintu, dia mengira itu adalah kosannya, tapi itu adalah kosan si Timo. Tapi karena terlanjur malu, Amami pun mengajak Timo untuk megopi-ngopi di kosan si Timo, dia pun mengizinkannya masuk. Dia bilang pacarnya sedang keluar karena ada pekerjaan, daripada dia di kosan sendiri. Jadi dia memutuskan mengungsi di kosan si Timo. Mereka pun mengobrol-ngobrol asik. Amami memuji Timo karena kosannya sangat rapih dan bersih. Timo pun merendah. Mungkin karena belum terlalu banyak barang-barang di kosannya jadi terlihat sangat rapi. Amami pun mengajak Timo untuk minum-minum santuy. Dia pun membawa makanan ringan biar ada dorongannya. Malam yang asik untuk mereka, tapi si Timo malah makin tertarik melihat kecantikan si Amami. Dia belum pernah melihat wanita yang cantik dan aduhai seperti Amami. Minumlah mereka, karena dari awal Amami sudah oleng dia agak sedikit melantur. Tapi si Timo malah fokus pada gunung kembar, Amami yang masih tertutup rapat. Amami pun bertanya kepada Timo, apakah dia mempunyai pasangan? Timo pun menjawab belum, karena dia ingin fokus mencari dulu pekerjaan sebelum mencari pasangan. Amami pun mengira dia punya pasangan karena mempunyai wajah yang lumayan ganteng. Tapi tiba-tiba Amami pun mengambil CD yang ada di kasur Timo. Sepertinya Amami mengenali CD itu punya siapa. Betul, itu adalah CD punya Amami. Timo pun tersipu malu, karena ternyata siang tadi dia iseng mengambil CD punya Amami untuk koleksi dan bahan cokil dia nanti malam. Dia pun meminta maaf atas perlakuannya, tapi Amami pun memaklumi perbuatannya karena memang tahu si Timo pasti merasa kesepian. Dia pun mengaku bahwa CD itu akan dipakai untuk membayangkan wajah Amami sembari dia cokik. Amami malah menggoda si Timo karena tingkahnya yang aneh dengan mengambil CD milik Amami yang masih basah dan dijemur. Tapi, Amami malah menawarkan kepada si Timo, daripada dia cuma mengambil CD miliknya, mendingan dia merasakan apemnya Amami yang legit dan hangat.
Timo pun dengan malu menerima ajakan Amami. Jelas saja ini adalah tawaran yang menarik dan hoki seumur hidup dia sudah terpakai. Amami pun bertanya, sebenarnya dia membayangkan, apa kalau cuma mengambil CD, mendingan dia merasakannya langsung dan adegan Smackdown pun terjadi. Keesokan harinya terlihat Timo sedang berjemur. Terlihat Amami juga terlihat akan menjemur pakaian dalamnya. Mereka pun saling bertatap-tatapan, dan kelihatannya akan terjadi lagi persmackdownan antara mereka berdua.